Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprianto Putra Pratama dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saat ini saya akan melakukan pembahasan atau presentasi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu untuk tugas besar kedua. Di sini saya akan membawakan tema yang pertama, fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Tinjauan maraknya penggunaan bahasa pergaulan dan bahasa yang digunakan dalam media elektronik seperti radio, televisi, ponsel, termasuk yang terdapat dalam jejaring media sosial lainnya. Yang pertama, saya akan membagi topik ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah latar belakang. Yang kedua adalah pembahasan. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama ini, latar belakang. Jadi, untuk di Indonesia saat ini, banyak yang menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-harinya. Banyak penggunaan bahasa gaul dalam sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, yang melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur akibat bahasa gaul itu. Dahulu bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem atau bahasa pergaulan yang diadaptasi oleh anak-anak jalanan ataupun yang lainnya. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja seperti anak jalanan ataupun yang lainnya. Ia dikenal sebagai bahasa para bajingan atau anak jalanan karena artinya prokem adalah pergaulan, adalah preman yang mendapat sisipan untuk prokeman lalu mengalami apokope, yaitu lenyapnya bunyi akhir sehingga menjadi prokem. Jadi poin yang pertama adalah bahasa prokem. Menurut para ahli, saya bacakan. Yang pertama, menurut Mulyana, dalam Sari 2015 kutip 2, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, dan bahkan subkultural tertentu. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya muncul di kalangan masyarakat pada tahun sekitaran tahun 1980-an yang bisa dikenal sebagai bahasa prokem ini. Bahasa prokem itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem itu bisa dikatakan sebagai kode atau pembicaraan yang hanya kelompok tertentu yang mereka ngerti. Masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan sendiri, yang pertama saya akan membahas pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Menurut Arum Putri tahun 2015 kutip 5, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagaimana bahasa nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, seolah tidak memahami bahasa Indonesia dengan bahasa nasional. Bahkan penggunaan bahasa gaul merambah ke tanah kalangan remaja yang saat ini mungkin banyak diminati bahasa gaul itu. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi penjelasan saat ini, bahasa gaul ini sudah tersebar di kalangan remaja saat ini, baik di televisi, radio, terlebih khususnya di sosial media seperti Instagram, Twitter, atau Facebook. Jadi banyak banget kumpulan-kumpulan remaja atau sekelompok remaja yang menggunakan bahasa gaul untuk kesenangan sendiri, bisa untuk komunikasi secara umum ataupun menjelaskan suatu masalah tertentu yang mereka sendiri itu yang paham.
Jadi orang lain tuh belum tentu mengerti apa yang mereka pahami. Dan untuk yang kedua, Beta Puspa menjelaskan juga pada tahun 2015 juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan negatif dari bahasa gaul sebagai berikut. Untuk dampaknya positifnya, dampak positif, dampak negatif. Untuk dampak yang positifnya adalah dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun bila penggunaan bahasa gaul itu digunakan pada situasi yang tidak tepat, memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang nantinya muncul. Contohnya seperti ketika berbicara dengan orang baru ataupun dengan orang yang berbeda wilayah. Contohnya ketika orang Jakarta Barat berbicara dengan orang daerah, ketika dia menggunakan bahasa gaul itu, maka akan sulit dipahami atau terjadi kesalahpahaman yang didapat oleh anak dari daerah tersebut. Untuk bahasa negatifnya itu, yang tadi itu dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya saya akan jelaskan lagi. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi contohnya untuk bahasa positifnya itu kita dapat mengenal bahasa lebih banyak lagi dengan kajian-kajian yang banyak untuk komunikasi, untuk mempermudah komunikasi juga bisa. Dan untuk dampak negatifnya sendiri adalah penggunaan bahasa ini kadang-kadang terlampaui hingga ke jenjang yang lebih serius seperti di tempat kerja ataupun di tempat-tempat keramaian, di tempat atau sedang berkumpul dengan keluarga, itu bisa digunakan. Dampak negatifnya itu dia. Oke. Untuk contoh bahasa sendiri, di sini saya akan menjelaskan contoh bahasa prokem. Saya akan buat tabel. Di sini saya akan tuliskan bahasa gaul atau bahasa yang sering digunakan atau tidak masuk pada kajian bahasa Indonesia. Yang kedua adalah ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau masuk dalam kamus bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kata-kata yang biasa kita dengar. Saya menggunakan kata-kata yang biasa ada di tengah-tengah pergaulan saat ini ya. Yang pertama adalah santuy. Santuy ini maksud katanya itu adalah santai, yang biasa digunakan ketika mungkin sedang nongkrong ataupun sedang berbicara sesuatu. Terus yang kedua adalah sabi. Sabi ini adalah kata-kata yang dari kata-kata umum dibalik kata-katanya menjadi kata-kata sabi ini. Jadi kalau kita balik artinya bisa. Dan masih ada banyak-banyak kata, contohnya seperti takis atau ejaan yang sesungguhnya adalah sikat, kuy atau mengajak sesuatu, maksudnya yuk. Terus ada japri yang kita sering dengar dalam kata-kata chatting mungkin, japri. Itu yang dimaksud adalah jalur pribadi yang artinya kalian bisa kontak langsung kepada orang yang berhubungan tanpa harus perantara. Oke. Dan masih banyak lagi yang bisa dicontohkan. Seperti contohnya kata-kata yang biasa kita tunjukkan seperti aku atau saya, ditulisnya gue atau gua. Jadi ini terkadang kalau sebelumnya kita membahas mengenai perkataan, kita sekarang membahas mengenai tulisan yang ditulis. Jadi bahasa gaul yang masuk ke dalam ranah tulisan atau chatting. Jadi ketika ditulis itu gua atau gue. Oke. Dan masuk tersebut adalah untuk mempermudah ketika berkomunikasi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya.
Jadi untuk penjelasan kali ini kita masuk kepada simpulan dan saran ketika pembahasan kita sudah dapat. Jadi simpulannya ini adalah masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul atau singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari, merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengenalan bahasa yang baik dan benar sebaiknya diperkenalkan sejak dini, dari kecil hingga berada di lingkungan pendidikan. Jadi untuk penggunaan bahasa itu bisa dimulai sejak dini, mulai dari TK, dari balita, TK, SD, SMP, itu diperkenalkan ini loh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Dan kebiasaan ini bisa terbiasa menggunakan bahasa gaul yang terbawa hingga dewasa kelak, menggunakan di setiap kesempatan yang kurang baik ataupun kurang tepat. Dan ini masuk kepada poin dampak negatif dari penggunaan bahasa Indonesia ini, yang merana kepada penggunaan negatif itu. Dan saat ini juga tersebar mulai dari semua sosial media khususnya, itu banyak yang menggunakan bahasa-bahasa gaul yang dipikir mereka itu keren atau bagus untuk bahasa antar komunikasi gitu. Jadi untuk itu saya tutup pembahasan kali ini untuk pembahasan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, yang khususnya bahasa gaul ya. Jadi untuk presentasi saat ini saya Aprianto Putra Pratama. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai tugas besar kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.